Ya, mari ya kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita Sang Buddha dengan bersikap rendah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ujajak ujanianang etang manggalam utamang. Menghormat kepada mereka yang patut dihormat itulah berkah utama. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini bersama-sama melakukan puja ya, penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada beberapa cara kita dalam memuja atau menghormati Sang Buddha yang telah, walaupun telah lama parinibbana, hampir 2500 tahun yang lalu sudah parinibbana. Lalu bagaimana cara kita menghormati Sang Buddha? Yang pertama bisa dengan apa? Amisa puja ya, bunga di altar, pewangian. Nah itu cara juga memuja, menghormat. Memang Sang Buddha layak untuk kita layak memberikan penghormatan. Kenapa? Ya memang Sang Buddha ini adalah manusia yang sudah tercerahkan sempurna, sudah batinnya itu sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari noda, kekotoran batin. Nah, maka ketika kita memberikan penghormatan, ketika kita memuja kepada manusia yang memang secara batin ini sudah sempurna, sudah suci, nah, kita tentu akan mendapatkan berkah. Karena kan yang dipuja adalah manusia yang memang sudah suci ya, secara batin sudah bersih dari noda. Nah yang kedua adalah cara menghormati yang kedua, yaitu dengan cara yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi, yang paling luhur, yang dipuja, yang dipuji oleh Sang Buddha sendiri, yaitu dengan cara mempraktekkan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu juga cara kita menghormati Sang Buddha, yaitu dengan cara mempraktekkan apa yang diajarkan. Itu juga bagian dari menghormat. Justru menghormati Sang Buddha dengan cara mempraktekkan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu yang dianggap atau yang dipuji langsung oleh Sang Buddha, luhur. Nah saudara-saudara sedama, nah, mungkin ini kebanyakan SMP ya, SMP apa SMA? SMP SMA ya, SMP SMA. Nah ini yang kuliah juga datang ya, baru datang yang kuliah ya. Yang kuliah apa SMA ini? Oh kuliah baru datang, kalah sama anak-anak adik-adiknya. Ya silakan duduk ya. Jadi yang kedua adalah menghormati Sang Buddha dengan cara mempraktekkan ajarannya atau Dhamma ya toh. Nah kalau seandainya sekarang beberapa kali ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan, atau bahkan ada seorang ibu ini memiliki seorang anak. Anak ini masih relatif kecil, belum lulus SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6, kelas 5 kali ya. Nah, ia sudah mulai enggan untuk ke wihara, enggan untuk pergi ke wihara. Kenapa? Karena dianggap umat Buddha itu menyembah apa? Berhala. Kelas 5 SD sudah tahu loh. Ketika ibunya datang menghadap Bante, ini bagaimana ini? Anak saya ini enggan untuk pergi ke wihara karena dianggap umat Buddha ini menyembah berhala. Nah, kalau seandainya adik-adik semua nih, ya, saudara-saudara semua, pernah nggak mendapatkan pertanyaan seperti itu? Mungkin dari teman, sahabat, kerabat sendiri bahkan. Umat Buddha ini kan menyembah berhala, ngapain? Pernah enggak?
Pernah ya? Nah, kalau seandainya Anda ditanya seperti itu, loh, umat Buddha ini menyembah berhala, loh, ngapain tuh ya? Anda jawabnya apa? Ada yang mau mencoba membantu menjawab dulu pengalaman yang pernah diterima, atau kalau seandainya saya dijawab seperti itu, inilah jawaban saya, sudah mempersiapkan gitu. Ada enggak? Angkat tangan. Yang membantu, bang, enggak apa-apa. Kan ini kan juga mempersiapkan diri kalau nanti Anda ini ditanya. Ya toh? Kalau Anda nanti ditanya teman, sahabat, kerabat, karena nanti kalau Anda tidak mampu menjawab, nanti Anda bisa goyah. Oh iya ya, umat Buddha kan menyembah berhala. Itu kan tidak baik. Ya sudahlah, goyah. Gitu loh. Ya toh, Anda bisa goyah. Kalau pohon ini akarnya tidak kuat. Nah, akarnya tidak kuat. Jadi orang yang berkeyakinan kepada Buddha atau menjadi umat Buddha, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ia berkeyakinan kepada Sang Buddha atau beragama Buddha tanpa dasar. Istilahnya kalau di masyarakat, Buddha KTP. Nggak tahu apa-apa, yang penting pokoknya datang ke wihara, menyalakan hio, masuk, tuncep, nggak tahu artinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ia memiliki dasar, memiliki alasan kenapa sih umat agama Buddha atau Dhamma ini menjadi jalan hidup saya misalnya. Wah, ini sudah dalam. Kalau sudah mengatakan Dhamma ini menjadi jalan hidup saya, nah ini sudah agak punya dasar, punya alasan. Nah, ketika ada masalah, walaupun dikatakan Anda ini menyembah berhala, ia tetap teguh karena sudah menjadikan Dhamma sebagai jalan hidup. Akarnya sudah ada. Nah, sekarang saya mau tanya dari tadi ya, kalau Anda nih ditanya, sementara sahabat Anda misalnya atau kerabat Anda sendiri, umat Buddha itu kan menyembah berhala. Nah, apa kira-kira Anda akan memberikan jawaban bagaimana? Silahkan. Masa takut? Enggak usah takut, kan enggak ini, enggak. Nah, silahkan. Mau jawab? Mau jawab? Angkat tangan tadi ya? Enggak. Oh, enggak angkat tangan. Masa dari sekian banyak enggak ada yang mau bantu jawab? Kan di sini ada Miss siapa ini? Ada gurunya enggak? Muridnya enggak? Nah, nanti kan bisa dilihat nih, wah siapa yang jawab ini ya, ditulis nih nanti. Nanti mendapat poin. Ayo, sebelum saya memberikan apa ya istilahnya, menurut saya gitu kan. Sekarang Anda dulu. Yang SMA mana yang SMA? Wah, itu yang belakang. Mau jawab enggak? Apa? Ya, baguslah itu sebagai penghormatan ya, karena menghormati sosok Buddha yang sudah lama penibbana, jadi ada sosoknya Arca Buddha. Ada lagi yang mau menjawab? Ada? Pernah enggak Anda ini mendengar atau pernah ditanya langsung oleh teman? Kadang kan kalau di sekolah gitu kan saling tanya-tanya toh sama satu sama teman. Umat Buddha ini berhala. Atau nanti ditanya lagi, mana kitab sucimu? Ini kitab suciku. Nah, iya loh. Belum ditanya seperti itu. Nah, nanti Anda bisa goyah. Oh iya, umat Buddha ini katanya kitab sucinya Tipitaka, tapi kok saya belum pernah melihat ya, mana kitab suci Tipitaka. Nah, kalau yang lain kan mungkin sudah sering toh, cuma satu dibawa jadi enak bawanya. Kalau umat Buddha katanya kan banyak tuh. Yakin tidak mau ada yang membantu menjawab?
Nanti menyesal loh kalau tidak mau bantu menjawab. Ayo. Nah ini kayaknya yang depan nih mau jawab nih, lagi berpikir nih. Siapa namanya? Andre. Mau jawab? Referensi dari sang representasi wujud dari sang Buddha. Biar fokus, nah, biar fokus ya, konsentrasi. Ada lagi? Andre mewakili SMP. Oh enggak. Oh, Andre guru. Dari mana? IGS. Oh, tapi bukan guru agama Buddha. Oh iya, oh iya. Asli Palembang. Udah lama di sini. Dari kecil ya, bagus lah. Sudah jadi guru masih mau aktif di wihara, membimbing adik-adiknya, anak asuhnya, muridnya. Ada lagi? Selain Andre, Pak Andre berarti ya. Mister Andre. Masih muda sudah jadi Mister Guru. Nah, bagaimana? Sudah cukup? Kalau sudah cukup selesai? Nah, adik-adik semua, saudara-saudara semua, mungkin saja Anda ini akan ditanya. Nah, kalau seandainya Anda ditanya, itu bagaimana? Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Arti dari berhala itu apa sepertinya? Sebetulnya berhala itu apa? Bisa dicek di KBBI coba yang bawah HP. Yo. Bantu, ayo bantu. Arti dari berhala apa coba dijelaskan. Coba yang keras siapa namanya? Ya, patung dewa terus sesuatu yang didewakan, disembah dan dipuja. Sekarang saya tanya, Sang Buddha itu dewa atau bukan? Berarti kalau gitu bukan menyembah berhala. Itu yang pertama. Atau yang kedua biasanya berhala itu adalah suatu penghormatan yang didasari untuk meminta-minta gitu loh. Ya toh? Kalau suatu misal ini batu itu misalnya Anda meminta kepada batu itu agar Anda menjadi orang sehat, agar rezeki Anda lancar, agar Anda cepat mendapatkan pekerjaan misalnya. Kalau seandainya Anda di depan arca Buddha dan setelah itu meminta-minta, ya Anda itu berhala. Kalau Anda minta, oh semoga atau saya mendapatkan kesehatan tanpa didasari oleh hal-hal yang membawa pada kesehatan, hanya sekedar meminta-minta, yaitu namanya berhala. Tetapi kepada Sang Buddha itu bukan berhala. Kenapa? Ini sebagai rasa ungkapan terima kasih. Sehingga kita menghormati arca Buddha. Terima kasih kenapa? Karena Sang Buddha inilah yang mengajarkan Dhamma. Kalau kita mempraktekkan ajarannya, kita bisa terbebas dari penderitaan. Karena sudah dianggap menunjukkan jalan untuk terbebas dari penderitaan inilah Sang Buddha memang patut untuk dihormati. Nah, salah satu menghormati Sang Buddha agar seolah-olah kita ingat ini loh wujud dari Sang Buddha ya dalam bentuk arca. Lalu apakah boleh menghormati Sang Buddha ketika suatu misal foto atau gambar dari Sang Buddha? Ya boleh, kenapa tidak? Atau tanpa dengan arca atau tanpa gambar, tanpa foto, apakah boleh? Ya boleh di dalam diri, merenungkan di dalam diri. Tidak harus ada arca, tidak harus ada altar. Berarti boleh. Nah, ada saudara-saudara Dhamma, kadang ada sebuah
perumpamaan seperti ini. Kalau seandainya saya tanya, Anda ini biasanya ini tidak upacara tidak? Pernah mengikuti upacara tidak? Pernah ya? Pernah tidak Anda menghormati bendera? Apa arti dari kenapa Anda menghormati bendera? Kenapa? Tuh yang benar itu. Ketika Anda menghormati bendera, tangan Anda di atas, itu karena Anda rasa hormat, ada rasa penghormatan kepada para pahlawan. Lalu kan kita mencari lebih jauh lagi, kenapa kita harus menghormati pahlawan? Kenapa? Jawabnya kenapa? Karena para pahlawan itu adalah yang membebaskan negara ini dari penjajah, berjuang mati-matian, bukan hanya mati etok-etok, bukan hanya mati apa itu, mati etok-etok apa bahasa Indonesianya? Pura-pura, bukan. Tapi para pahlawan itu memang beneran bahwa ia berjuang, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan jiwanya agar Indonesia ini terbebas dari penjajah. Coba kalau seandainya sekarang kita masih dijajah, Anda punya kebebasan tidak? Anda mungkin seperti di negara-negara sekarang yang lagi dalam keadaan berperang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebagai ungkapan terima kasih, sebagai rasa syukur karena kita telah mendapatkan kebebasan, Anda mau ke mall oke, tidak ada bahaya. Anda akan berjalan keluar malam juga tidak ada bahaya dari penjajah. Kalau seandainya di negara yang sedang berperang, Anda mungkin tidak berani untuk berkumpul seperti ini. Karena mungkin saja itu bom meledaklah, seperti pistol lah atau tembak lah. Itu kita bisa merenungkan sampai sejauh itu. Betapa sangat menderitanya ketika negara dalam keadaan berperang. Yang kemarin suatu misal seperti yang sekarang di Gaza dan di mana itu sama Palestina sama Israel, adakah kebebasan di sana? Adakah kebahagiaan yang seperti kita dapatkan seperti ini? Adakah rasa aman seperti di Indonesia? Sulit mendapatkan keamanan itu. Nah, Indonesia ini pernah dijajah, pernah dikuasai negara yang ingin menguasai wilayah Indonesia hampir berapa ratus tahun diceritakan? 350 tahun ya. 3 abad setengah. Negara apa itu? Belanda ya. Setelah Belanda baru negara mana? Jepang. Bagaimana susahnya pada zaman itu? Bagaimana orang-orang dijadikan katanya pekerja romusa? Ia harus bekerja, kalau tidak bekerja Anda akan dibunuh. Itu dikerja tetapi tidak dikasih makan, tidak dikasih gaji, itu romusa. Nah, sekarang keadaan kita jauh berbeda dan tidak bisa kita memisahkan ini dari perjuangan para pahlawan. Patut tidak kita berterima kasih kepada para pahlawan. Nah, itulah cara kita menghormati, itu adalah ya sebagai ungkapan terima kasih, mungkin setiap hari Senin atau hari apa itu kan upacara bendera. Itu agar kita ingat perjuangan para pahlawan. Nah itu, kalau para pahlawan ini berjuang membebaskan negara ini dari segala macam penjajahan, berbeda dengan Sang Buddha. Sang Buddha juga berjuang, cuma berjuangnya Sang Buddha tidak dengan mengusir orang atau berperang dengan orang, tetapi Sang Buddha itu berjuangnya ketika masih menjadi petapa, berjuang agar bisa terbebas dari penderitaan.
agar menjadi makhluk suci. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh Sang Buddha. Maka karena kita ini berterima kasih, sudah ditunjukkan jalan. Ini loh jalannya kalau Anda ini ingin terbebas dari penderitaan, Anda juga bisa mengikuti cara yang dipraktekkan oleh Petapa Siddhartha atau yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan. Nah, jadi kita menghormati kepada arca Buddha, kadang kita menghormati kepada altar, tidak lain adalah sebagai ungkapan terima kasih, sebagai rasa bersyukur bahwa Sang Buddha ini telah menunjukkan jalan. Kalau seandainya Anda ini mengikuti jalan ini yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, nah kita bisa terbebas dari penderitaan, kita bisa terbebas dari kesedihan, kita bisa terbebas dari rasa penyesalan, ratap tangis, keputusasaan. Semua itu bisa dihilangkan, bisa dihancurkan kalau kita mengikuti ajaran Sang Buddha dengan sungguh-sungguh. Nah, cuma tergantung sekarang kita ini punya tidak rasa terima kasih itu. Ya toh, kadang kan kita lupa. Kita lupa terhadap Terhadap perjuangan orang lain. Jangankan orang lain, ibu ayah kita saja kadang kita lupa kok. Iya toh? Ibu yang telah mengandung selama hampir 10 bulan. Setelah itu melahirkan, ibu ini harus mempertaruhkan jiwanya. Rela, kadang orang tua ini rela untuk menderita, rela untuk berbagai macam penderitaan hanya untuk agar anaknya ini bisa bahagia, bisa selamat. Maka itulah ibu dan ayah ini dinyatakan Sang Buddha sebagai sosok Brahma yang ada di dalam rumah. Ya, yang ada di dalam rumah. Brahma ini kan makhluk agung. Di dalam tradisi Buddhis atau di India kuno itu juga Brahma ini patut mendapatkan penghormatan. Begitu juga ibu dan ayah ini juga patut mendapatkan penghormatan. Setidaknya Sang Buddha pernah menyatakan ada 2 manusia yang jasanya ini sulit untuk dibalas. 2 orang itu adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah ini jasanya begitu sangat besar sehingga sulit untuk membalasnya. Kenapa? Karena ibu dan ayah ini memiliki 4 sifat ini, seperti yang dimiliki oleh Brahma yang tadi saudara-saudara Brahma ini dibaca. Brahma Wihara. Nah, tadi membaca Brahma Wihara toh? Yang pertama ada metta. Apa arti dari metta? Cinta kasih. Cinta kasih itu ditunjukkan ibu bahkan ketika anak-anak masih di dalam kandungan. Ketika masih di dalam kandungan, ibu mungkin ditanya, kalau di dalam kandungan apakah ketika ada ibu yang hamil gitu, di dalam kandungan ia sudah berharap, semoga anak saya di dalam kandungan ini sehat. Semoga anak saya di dalam kandungan ini bahagia. Nah, itu adalah wujud dari metta. Mengharapkan makhluk lain, mengharapkan anak, mengharapkan orang lain agar hidupnya bahagia, hidupnya bebas dari penyakit, itu adalah wujud dari metta, cinta kasih. Nah, kalau saudara-saudara ingin mengetahui saya ini punya cinta kasih tidak di dalam diri saya punya metta tidak di dalam diri saya, pernah tidak berharap agar makhluk lain berbahagia? Pernah tidak? Kalau pernah berarti Anda memiliki cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Tetapi tidak hanya sekedar diucapkan. Lalu bagaimana dilakukan dengan tindakan nyata? Hindari pembunuhan. Siapapun yang menghindari pembunuhan, siapapun yang menghargai kehidupan, orang yang menghargai kehidupan itu akan menghindari dirinya dari menyakiti, membunuh. Itu wujud dari metta, cinta kasih. Ya, jadi yang pertama, ibu dan ayah kita ini memiliki metta, cinta kasih. Bahkan cinta kasih itu ditunjukkan ketika anak ini masih di dalam kandungan. Yang kedua setelah metta apa? Karuna. Arti dari karuna apa?
Meta, cinta kasih. Karuna apa? Apa? Wah, karuna. Arti karuna apa? Hah? Apa? Kasih sayang. Yang pertama tadi cinta kasih. Ini ada kasih sayang. Bedanya apa cinta kasih sama kasih sayang? Bedanya apa? Cinta kasih. Kan ada nih yang pertama meta. Meta adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah semoga semua makhluk berbahagia. Baik yang menderita ataupun yang bahagia, baik yang sedang sehat maupun yang sedang sakit, semoga semuanya berbahagia. Kalau karuna, kasih sayang atau welas asih itu dikhususkan kepada yang sedang menderita. Makhluk yang sedang menderita ditolong agar terbebas dari penderitaan. Suatu misal Anda melihat ada orang yang kehausan, orang kehausan itu menderita atau bahagia? Menderita. Nah, ketika itu Anda memberikan minuman agar orang ini terbebas dari rasa haus. Nah, itu adalah wujud dari karuna. Membebaskan makhluk itu dari penderitaan. Walaupun tidak secara total, karena kan pasti masih bisa haus lagi. Berbeda dengan Sang Buddha. Sang Buddha ini memiliki maha karuna, welas asih yang besar. Nah, ditunjukkan dengan cara ingin membebaskan makhluk dari penderitaan secara total. Ia tidak perlu lagi menderita. Bagaimana caranya? Untuk diajarkan agar bisa menembus 4 kebenaran Arya atau setidaknya mampu mencapai kesucian. Kalau sudah mencapai kesucian, berarti sudah suci. Suci itu artinya apa? Bersih ya. Suci itu kan bersih. Bersih apa? Bersih dari kekotoran batin. Kalau makhluk itu sudah bersih dari kekotoran batin, artinya makhluk itu sudah terbebas dari penderitaan secara mental. Ya, ia tidak perlu menderita lagi kalau sudah terbebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan batin, ya sudah. Artinya dia tidak akan menderita lagi, tidak ada rasa penyesalan lagi, tidak muncul kesedihan, tidak muncul tatap tangis, tidak muncul kekecewaan dan lain sebagainya. Ia sudah bebas dari penderitaan. Nah, itu karuna, maha karuna. Ingin membebaskan manusia atau makhluk ini secara total. Itu Sang Buddha, maha karuna. Nah, kalau kita ya belum bisa seperti itu ya enggak apa-apa, secara materi bisa. Ketika ada yang kehausan, kasih minum. Ketika ada yang kelaparan, kasih makanan. Itu adalah wujud karuna, membebaskan makhluk itu dari penderitaan kelaparan, kehausan, walaupun sementara. Karena toh bisa kembali lapar. Meta karuna yang ketiga apa? Mudita. Apa artinya mudita? Bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Simpati. Mudita itu adalah ikut berbahagia atas kesejahteraan atau hal-hal yang didapat orang lain. Orang itu mampu membeli motor, Anda ikut berbahagia, itu namanya mudita, simpati. Ketika orang itu mampu mendapatkan peringkat pertama, ia begitu bahagia, Anda juga ikut bersimpati, ikut berbahagia. Jadi mudita atau simpati atau mudita ini adalah ikut berbahagia atas kesuksesan, atas pencapaian seseorang. Nah, yang keempat, ini seorang ibu juga memiliki ini ya, karena juga dimiliki seorang ibu, bahwa ketika anak-anaknya ini mungkin kehausan, ketika kecil, maka secepat mungkin seorang ibu ini akan memberikan minuman. Ketika anak-anak ini menangis karena kelaparan, maka secepat mungkin ibu ini akan memberikan pakaian yang makanan karena lapar. Nah, ketika anak-anak ini menangis mungkin karena baju-bajunya ini basah, mungkin bermain air, maka secepat mungkin ibu dan ayah ini memberikan pakaian yang kering. Itu harapannya agar anaknya ini tidak menderita, jadi dibebaskan dari penderitaan walaupun sementara. Nah, ini ditunjukkan oleh seorang ibu dan ayah ya. Nah, yang ketiga tadi mudita. Maka ketika Anda mendapatkan peringkat pertama atau mendapatkan juara, misalnya menjadi anak yang pintar,
ibu dan ayah ini menjadi orang yang ikut bahagia begitu sangat tulusnya. Ya, tulus sekali ikut bahagianya. Wah, anak-anak saya sudah mendapatkan peringkat. Nah, teman kamu mungkin mendapatkan ikut berbahagia, mungkin teman kamu, tetapi kan di depan kamu. Siapa tahu di belakang Anda dibicarakan. Ah, mampu juara 1 juga karena nyontek. Ah, bisa juga. Ya toh? Anda dibicarakan di belakang Anda itu bisa dibicarakan teman-teman Anda. Tetapi kalau ibu dan ayah menjadi orang yang ikut berbahagia begitu sangat tulus. Ikut tulus ya. Kalau bahagia ya apa yang di depan ya itu yang disampaikan, di belakang ya apa yang disampaikan di belakang. Setelah meta karena mudita yang keempat apa? UPK. UPK apa? Nah, batinnya tidak ikut marah juga tidak, bahagia terlalu bahagia juga tidak. Batinnya seimbang ya. Batinnya seimbang. Kenapa? Mungkin saja Anda ini karena lalai berkata-kata kasar kepada ibu. Mungkin berkata kasar kepada ayah. Tapi sebisa mungkin seorang ibu itu menjaga agar tidak ikut benci. Mungkin ada kata-kata yang begitu sangat dianggap begitu sangat kasar, tapi mungkin saja niatnya itu tidak seperti itu. Ya, tidak marah, tidak membenci, tapi mungkin saja seolah-olah katanya ini yang dilontarkan ini menyakitkan gitu. Ya mungkin saja karena ingin ingin mengubah perilaku, mengubah sikap, sehingga ibu dan ayah ini kadang seolah-olah berkata kasar. Nah, mungkin saja Anda ini karena kelalaiannya berkata kasar kepada ibu dan ayah. Nah, tapi sebisa mungkin ibu dan ayah ini biasanya akan menjaga agar tidak ikut sedih, agar tidak ikut kecewa, tidak ikut marah, tidak ikut membenci. Nah, karena ibu dan ayah memiliki 4 sifat ini, meta, karuna, mudita, dan UPK, maka ibu dan ayah ini diibaratkan seperti sosok Brahma. Brahma ini patut untuk dihormati. Brahma ini patut untuk dipuja. Maka Anda patut untuk menghormati ibu dan ayah. Biasanya anak sekolah minggu di daerah-daerah atau di beberapa kota itu ada waktunya tertentu untuk ada kegiatan apa? Besuk kaki ibu. Ada nggak di sini? Sudah pernah ada nggak? Besuk kaki. Apa itu mencuci kaki ibu itu? Belum ya? Belum. Biasanya kalau anak sekolah minggu di kota, ada di Jakarta, kadang ada yang mengadakan kegiatan mencuci kaki seorang ibu. Atau di daerah biasanya ada. Ya sebagai rasa penghormatan lah. Coba lihat atau coba rasakan dengan tangan bagaimana telapak kaki seorang ibu. Bisa juga. Ya, itu ya, saudara-saudara sedama ya. Jadi ibu itu dan ayah itu menjadi dua orang yang jasanya begitu sulit untuk dibalas. Maka kalau kita berperilaku buruk kepada ibu dan ayah, ini menjadi celakalah bagi kita. Hindari kalau bisa. Hindari ya, bukan kalau bisa, seharusnya dihindari. Seharusnya menghindari dengan kata-kata yang begitu sangat kasar kepada ibu, kata-kata yang kasar kepada ayah, perilaku buruk, apalagi perilaku buruk. Ya, apalagi perilaku buruk kepada ayah dan ibu. Ya, tetapi kalau ia yang menghormati ibunya, ia yang menghargai ibunya, tentu anak ini akan mendapatkan berkah karena telah memperlakukan ibu dan ayah seperti sosok Brahma yang harus dipuja dan dihormati. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan ya, saudara-saudara sedama. Jadi tetap semangat, Anda telah datang ke wihara. Kalaupun seandainya Anda ditanya umat Buddha ini menyembah berhala, ya tadi bukan menyembah berhala sebetulnya. Menyembah berhala itu kan kalau itu adalah dewa, misalnya tadi dijelaskan di dalam KBBI. Nah, ternyata kan Sang Buddha juga tidak menyatakan sebagai seorang dewa. Juga Anda juga tidak meminta-minta kepada Sang Buddha. Oh Sang Buddha, saya minta agar usia saya panjang. Nah, enggak. Sang Buddha juga tidak mungkin bisa memberi itu. Artinya ini adalah murni karena ungkapan terima kasih, ungkapan rasa syukur karena Sang Buddha telah menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan apa? Menunjukkan jalan agar kita bisa terbebas dari penderitaan kalau kita ini mengikuti ajarannya. Nah, kalau saat ini ditanya mana kitab suci agama Buddha, bagaimana jawabnya?
Kan kitab suci kan banyak tuh katanya toh. Tidak hanya satu kan di dalam agama Buddha toh. Nah, bagaimana? Nah, Tipitaka itu artinya apa? Tipitaka apa? 3 keranjang. Ti itu 3, pitaka itu keranjang. Tipitaka seperti ya keranjang lah. Kenapa kok disebut sebagai 3 keranjang? Kisahnya bagaimana itu? Jadi kitab suci agama Buddha ini terbagi secara besar itu menjadi 3 bagian gampangannya. Yang pertama adalah Sutta Pitaka. Yang kedua Winaya Pitaka. Yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Dihafalin ya, nanti masuk ulangan loh ini. Ya, SMA atau SMP nanti ulangannya itu. Ya, jadi secara garis besar kitab suci agama Buddha terbagi menjadi 3 bagian. Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, ternyata Sutta Pitaka ini tidak hanya satu buku seperti itu. Banyak kelompoknya, maka dikelompokkan menjadi satu, dimasukkan ke dalam keranjang. Oh, ini keranjang Sutta Pitaka. Yang Winaya Pitaka juga tidak hanya satu buku, dikelompokkan satu di keranjang yang kedua. Yang ketiga, kitab suci Abhidhamma Pitaka itu juga jumlahnya tidak hanya satu buku, maka dikelompokkan menjadi satu di sebuah keranjang. Maka untuk memudahkan membagi itu, maka disebut Tipitaka. 3 keranjang, Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, Parita Suci itu ada isi beberapa dari Sutta. Maka Anda bisa menyebut ini juga kitab suci agama Buddha, bagian dari Sutta Pitaka. Ada di situ ada Majjhima Nikaya atau ada Samyutta Nikaya, di situ terdapat kayak Dhammacakkappavattana Sutta itu juga dari Samyutta Nikaya. Ya toh? Ada yang dari Anguttara Nikaya. Nah, itu jadi nanti kalau ditanya mana, ya ini termasuk Parita Suci ini isinya kan sutta juga, maka itu juga bisa disebut bagian dari kitab suci Tipitaka. Nah, jadi nanti kalau ditanya tidak perlu bingung ya. Nah, sekarang kalau ditanya yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Bukan, yang pertanyaan yang pertama tadi apa? Menyembah berhala. Yang kedua, mengenai Tipitaka. Kira-kira sudah jelas belum Tipitaka ini? Kira-kira arti dari Tipitaka? Sudahlah ya, secara singkat saja lah ya pengenalan. Yang ketiga, kira-kira siapa yang mengatur diri kita? Tuhan atau bukan? Bukan ya. Jadi nanti kalau ditanya agama Buddha punya Tuhan tidak? Gitu gimana? Bukan antara punya dan tidak punya. Itu tidak terlalu, karena kan kita sekarang tidak tahu bentuknya bagaimana juga tidak tahu, di mana tempatnya juga tidak tahu. Kenapa kita tidak melihat yang ada saja? Apa? Oh ini loh, ada kalau saya berkata buruk nanti saya dicela. Oh ini loh, kalau saya berperilaku buruk nanti suatu bisa mencuri atau membunuh, nah saya bisa masuk penjara. Ini lebih baik menghindari itu saja. Ucapan buruk dihindari, perilaku jasmani buruk dihindari, pikiran buruk dihindari. Ini lebih baik. Ya toh, lebih baik menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perilaku jasmani dari yang buruk-buruk. Nah, kalau kita menjaga pikiran buruk, ucapan buruk, dan perilaku jasmani buruk, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya toh, kebahagiaan. Jadi hindari yang buruk-buruk saja. Ya, pikiran buruk dihindari, ucapan buruk dihindari, perilaku jasmani buruk juga dihindari.
Ada berapa macam ucapan buruk? Ucapan buruk ada berapa macam? Ada? Ada berapa? Ada berapa? Wah, ini pintar-pintar. Jangan-jangan ini murid-murid dari Palembang ini pada pendiam-pendiam. Pintar-pintar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kan ucapan ini kan ucapan buruk kalau di Pancasila Buddhis tadi kan ada berapa? 1 toh? Berbohong. Tapi sebetulnya kan tidak hanya itu toh. Ada berapa lagi selain berbohong? Jumlahnya ada berapa? 4. Ya, nanti diingat-ingat ya. Ada 4. Yang pertama adalah tidak berbohong. Yang kedua adalah tidak apa? Tidak memecah belah. Tidak memecah belah ini artinya ada 2 orang ini sahabat. Nah, ini sahabat 2 orang ini harmonis. Nah, inilah teman yang besti atau teman yang akrab, tetapi Anda ini tidak suka, maka Anda berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Kepada si A kamu mengatakan A, kamu kalau di belakang dibicarakan si B. Kepada si B Anda mengatakan A, kalau di belakang dibicarakan sama si A, mengadu domba. Nah, mereka itu diadu domba agar terpisah. Nah, itu adalah memecah belah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Bicaraan kasar, menyakitkan. Kalau dirasakan itu ya rasanya panas, rasanya tidak nyaman, ya rasanya tidak nyaman terus ya di dalam batin ini ya panas lah. Nah, kasar, kata-kata yang disampaikan dengan penuh kekasaran, dengan penuh kebencian. Nah, yang keempat adalah kata-kata yang tidak bermanfaat. Contohnya ya bergosip. Nah, itu sebetulnya kata-kata yang tidak bermanfaat. Bergosip itu hati-hati ya. Ini biasanya perempuan yang suka bergosip. Laki-laki mungkin ada tapi tidak banyak. Nah, ucapan ada berapa tadi? 4. Ingat-ingat. Yang pertama apa? Berbohong. Yang kedua, adu domba atau memecah belah. Yang ketiga, kasar. Yang keempat, gosip. Hafal tidak? Nah, nanti Miss Utari dicek lagi muridnya hafal enggak. Nah, sekarang perilaku melalui jasmani ada berapa? 1, 2, 3, A, B, C. Yang mana ini? A1, B2, C3. Yang mana? Nah, sudah ada kasih pilihan ini. A, B, C. A1, B2, C3. Yang C3. Melalui perilaku jasmani ini ada 3. Yang pertama adalah membunuh, yang kedua adalah mencuri, yang ketiga adalah perbuatan asusila. Berarti sudah ada berapa? Ucapan 4, perilaku jasmani 3, sudah ada 7. Nah, sekarang yang melalui pikiran juga ada. Melalui pikiran ada berapa? A1, B2, C3. 3. Yang C. Kebencian atau dosa. Yang kedua adalah keserakahan. Yang ketiga adalah moha atau kebodohan batin atau pandangan salah, micaditi. Nah, ada 10 ya, nanti dihafalin ya. Melalui perilaku jasmani ada 3, melalui ucapan ada 4, melalui pikiran ada 3. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan semoga selalu maju di dalam dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia.